Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, ini sorry kalau agak meleset-meleset ya, karena aku pakai kamera depannya. Jadi aku tidak bisa mengawasi apakah frame-nya sudah jelas, sudah lengkap, dan semoga audionya juga bagus ya, karena aku pakai mic wireless. Sebentar dulu, aku cari posisi yang lebih enak. Ini biar pernah rekamannya di pantai. Wih, mumpung Bali kan terkenal sama pantai nih. Sambil nunggu istri selesai berurusan sama. Nah, ini ada semacam apa ya, kalau di Bali namanya Bali Bengong. Wih, kita liatin pemandangan dulu guys. Secerah hati kita yang habis menang lawan AS Roma. Tuh tebingnya tuh. Gara-gara healing ini aku agak sakit, sudah agak sembuh sekarang. Mantap. Ini dulu, liatin dulu. Wih, airnya biru, tapi itu kok banyak ada ini ya, banyak ada sampah ya. Oke, langsung aja, nggak usah terlalu lama kita bahas Inter Milan sekarang. Nah, jadi gimana? Wih, puas nggak nonton tadi ya? Kalau aku sih terus terang puas banget nih. Duduknya biar apa namanya, biar posisinya lebih bagus. Sambil enak juga ya kayaknya sesekali kayak gini, biar beda suasananya. Anggaplah semacam merayakan kemenangan Inter. Wah, langsung bikin kontennya di pantai, Pak. Aduh, itu terus terang aja kemarin. Sorry, tadi pagi, karena jam 1, kalau di Bali itu jam 1. Itu sangat menegangkan karena di menit berapa itu, bahkan detik ya, sebelum 1 menit loh, itu tembakannya El Shaarawy yang pertama itu untung penyelamatan Sommer lagi-lagi jadi pembeda. Sommer ini kalau itu gol, wih, ngeri Pak. Sommer bukan di luar dugaan sih sebenarnya. Aku kan sempat bilang bahwa Inzaghi pasti sudah bisa memperkirakan Roma itu penampilannya beda dengan waktu diambil Mourinho, waktu dilatih Mourinho, sorry. Karena memang pendekatan mereka itu kan beda. Tapi siapa nyangka Roma tampil seberani itu, sehingga kelihatan banget terutama di awal-awal babak itu kayak kagok gitu loh. Wih, ngerinya serangan Roma, pressingnya Roma juga. Cuman seperti aku pernah bilang waktu Inter lawan apa itu, kalau mereka pressing terlalu kencang di awal-awal, nanti siap-siap kehabisan tenaga di babak kedua. Dan ternyata ini lagi-lagi terbukti. Makanya main pressing yang luar biasa kayak gini nggak bisa kalau kualitas antara pemain inti dan pemain cadangan itu jomplang. Maka itu yang terjadi sama Roma. Mereka kehabisan tenaga, kehabisan gas di babak kedua. Nah, kembali ke ini, tetap saja mengejutkan. Menurutku di sini ada faktor unlucky juga sedikit tapi buat Roma, karena ada beberapa peluang mereka yang tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Kalau itu jadi gol mungkin bisa berbeda lagi, tapi di luar itu semua memang harus diakui Roma itu tampil lebih bagus di babak pertama. Bahkan Bastoni sendiri sampai dia berkomentar, wah, unwatchable, artinya nggak bisa ditonton, kayak nggak kuat nonton penampilan Inter di babak pertama itu. Tapi kemudian we flip a switch itu kayak switch itu tombol, kayak misalnya saklar lampu itu switch, maksudnya kayak langsung ganti semangat, ganti mentality, sehingga di babak kedua Inter tampil sangat bagus. Yang ngomong-ngomong ini ada yang menarik ini, di pertandingan itu kan ada kemungkinan Inzaghi melanggar aturan. Ini sedikit aja. Nah, Inzaghi itu kan kena hukuman dia. Nah, kalau hukuman itu seharusnya Inzaghi itu tidak boleh berkomunikasi dengan skuad selama pertandingan. Tapi ini adalah secara tradisional ya. Aturan ini tercipta ketika dulu belum ada smartphone. Nah, sekarang sudah ada smartphone, ini nggak mungkin bisa dikontrol. Walaupun Inzaghi itu tidak bertatap muka dengan skuad, tapi kalau misalnya kayak video call gitu, atau Inzaghi direkam, misalnya kasih pesan video ke Faris, kemudian video itu dipertontonkan ke anak-anak Inter, siapa yang bisa ngelarang kan? Makanya ini udah impossible. Kalau ada yang mempermasalahkan soal begini ya terlalu mengarang-arang sih menurutku, terlalu cari-cari celah untuk menyerang gitu. Nah,
seperti yang aku bilang bahwa Inzaghi bukan orang goblok. Dia pasti tahu apa yang mesti ditweak, karena aku bilang nggak ada yang mesti dirubah dari pendekatan Inter. Pendekatan Inter itu sudah menurutku sudah tepat, tapi ada dua faktor yang bikin kita kalah hawa lah ya dibandingkan Roma. Pertama, kecerobohan tentu saja. Kecerobohan yang berujung gol itu dari Mancini yang tidak terkawal, kemudian El Shaarawy juga yang tidak terkawal. Kemudian yang kedua adalah ya performa masing-masing ini yang belum bisa menerapkan taktiknya, instruksinya Inzaghi itu disuruh ini, tapi belum bisa dilakukan. Nah, sehingga menurutku yang perlu dilakukan di babak kedua itu ya penguatan kembali. Ingat loh, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Dan ternyata itu dilakukan babak kedua sangat membaik. Ngomong-ngomong ini, sorry karena aku tidak di depan laptop, jadi agak loncat-loncat ininya ya. Apa namanya, ulasannya. Ada kemarin yang menyalahkan Pavard. Wah, Pavard jelek sekali. 2 gol kesalahan Pavard. Aku agak kurang sependapat. Yang pertama, gol pertama itu bukan murni kesalahan Pavard, karena free kick itu dilakukan dengan cepat. Kemudian bukan hanya Pavard yang ada di sana, tapi memang Pavard yang paling dekat dengan Mancini ketika itu. Oke lah, aku terima itu mungkin salah Pavard. Tapi yang kedua, kalau kawan-kawan lihat lagi di highlightnya, di replay itu ada dua orang yang harus dijaga oleh Pavard. Ini mirip situasinya dengan peluangnya Vlahovic pada saat Juventus. Ingat nggak? McKennie bawa bola, Pavard mendekati McKennie, begitu bola itu dioperkan langsung Pavard cari Vlahovic. Nah, kemarin mirip banget. Aku lupa siapa yang bawa bola, tapi kemudian Pavard ada di sana, sementara si El Shaarawy berlari dari sayap kirinya Roma. Dan sama persis, Pavard mendekati si dribbler ini, kemudian bola dikasih ke El Shaarawy. Ya udah, Pavard balik lagi nyari si El Shaarawy, dan mungkin ya speednya El Shaarawy lebih kencang daripada Vlahovic, sentuhannya juga dia lebih bagus, sehingga ya nggak kekejar gitu. So, aku sangat tidak setuju kalau dibilang yang gol kedua itu kesalahan Pavard, walaupun itu dari sayap kanan Inter, dari sisi kanan. Nah, kemudian terbukti di babak kedua juga Pavard mainnya bagus. Yang menarik lagi, Darmian ini. Sampai kemarin lagi-lagi Darmian ini memang kualitasnya dari dulu harusnya pemain pengganti aja. Sampai aku bilang, tumben sekali itu aja Darmian main jelek. Dan itu pun di babak pertama, kemudian dibuktikan langsung babak kedua, baru mulai dia langsung asis ke Thuram kan. So, tetap aja memang Darmian mainnya bagus. Dan saat ini, ya sorry to say to Dumfries belum bisa menggeser Darmian. Chemistry antara Darmian dan Pavard itu susah direplikasi oleh Dumfries. Itu. Nah, tentang apa yang terjadi di babak kedua, aku ngelihat tidak ada perubahan berarti dari ininya, seperti yang aku bilang. Cuma diperkuat saja apa instruksi yang ada dilakukan di babak pertama. Kemudian ada sedikit modifikasi di mana ini sebenarnya sudah terjadi di babak pertama ya. Di Marco banyak melakukan invert atau menyerangnya itu ke arah tengah. Tapi di babak kedua aku ngelihat ini lebih sering lagi terjadi, dan ini berganti-gantian dengan Bastoni. Bastoni itu lagi di sayap, lagi ke tengah, benar-benar ini bikin bingung. Jangankan Roma, aku aja bingung nonton. Loh, kok Di Marco di sana? Lu udah dia sayap kiri, tapi bisa ada di kanan, bisa ada di tengah. Bastoni juga tampil luar biasa. Oh, mantap. Ini penampilan Bastoni oke banget di babak kedua loh. Karena di babak pertama ya so-so, nggak jelek tapi nggak ada yang istimewa juga. Menurutku seperti yang aku bilang di saat live stream, hujan itu sangat mempengaruhi. Nggak usah kita bilang, wah alasan, no. Ini bukan mencari-cari alasan. Kan ada kalau di bahasa Inggris itu istilahnya excuse. Excuse itu berdalih. Tapi kalau alasan itu adalah kita reasonnya apa, kenapa ini terjadi. Ibaratnya, kenapa kamu terlambat? Oh, ban saya pecah. Kalau beneran itu ban pecah, itu bukan berdalih namanya, tapi itu ya memang itu alasannya gitu. Kemarin hujan terlihat sekali, kontrol bolanya jelek, passing-passingnya banyak yang meleset. Ketika berlari kemudian mau ngerem, kayak lama baru bisa berhentinya, dan sebagai kawan-kawan kan udah nonton sendiri. Terlepas dari itu, mungkin
di babak kedua mungkin sudah pada ganti sepatu ya, udah ganti sepatu yang sebelumnya gigi banyak, kemudian sepatu basah itu kan katanya itu pakai yang sepatu poolnya 6 itu kan. Kontrol bolanya jauh lebih bagus, kemudian ditunjang juga dengan Roma yang mulai kelelahan. Sudah mulai, ada nggak ingat di sekitar pertengahan babak kedua, ini kayak waktu Inter lawan Milan loh. Inter benar-benar kayak latihan passing tang tong tang tong tang tong. Yang mana passing tiki taka ini kan nggak jalan di babak pertama, tapi di babak kedua itu mulai jalan. Sudah mulai mungkin udah dapat, oh bolanya agak licin segini. Oh bolanya kalau kena bola itu kalau kena air kan tambah berat. Kemudian kalau dia berjalan di tanah yang agak basah itu kan lebih berat ya. Mungkin kalau biasanya bola ditendang sekuat ini maka jalannya sekian meter. Karena ada hambatan air jadi sekian mungkin. Nah itulah faktor-faktor yang sudah dirasakan di babak pertama. Di babak kedua sudah bisa diinikan. Itu sih, tapi kemarin drama. Cuman di babak kedua aku bilang kan ketika 2 sama itu wow, kemudian 3-2 yes, tapi aku belum yakin. Aku bilang kalau ini udah 4-2 baru yakin menang. Dan kebetulan gol keempat pengunci kemenangannya itu juga datangnya di akhir-akhir pertandingan. Tapi walaupun itu misalnya gol keempat itu 4-2 itu terjadi di menit 70 atau menit 75, itu aku tetap yakin Inter pasti menang. Oh satu lagi, ini kemarin aku agak kesel ini. Bukan enggak sih, kesel banget, agak wah ini gara-gara beli bikin prediksi. Padahal aku prediksinya itu bilang kalau Inter menang ini skornya gede. Karena apa? Faktornya itu jelas banget. Satu, Roma itu dalam 4 pertandingan terakhir dia mencetak minimal 2 gol. Bahkan dalam 3 pertandingan itu dia 2 gol selalu konsisten. Sehingga kalau Inter ingin menang dari Roma, Inter harus mencetak minimal 3 gol. Dan ternyata benar Inter 4-2. Bahkan ada yang prediksi, wah ini feelingku Inter menang 4-2 nih beli. Wah ternyata beneran 4-2. So pertama aku mau tegaskan lagi, nggak ada hubungannya prediksiku dengan hasilnya Inter gitu. Yang kedua, tuh kan prediksiku bener kan, menang skornya gede. Golnya Inter gede, golnya Roma juga lumayan gede kan, 2 gol. So nggak usah lah terlalu mempermasalahkan prediksi-prediksi itu, kita buat have fun aja. Apalagi kayaknya itu aja untuk pembahasan taktik dan teknis permainan yang lebih mendetail. Nanti malam aku baru bisa. Dan seperti janjiku, aku akan bikin giveaway. Ada 3 giveaway. 1 giveaway berlaku untuk semua. Caranya gampang banget. Ini tidak peduli apakah kawan-kawan member atau non-member, apakah gold atau platinum atau godfather. No, semua syaratnya gampang. Kawan-kawan tinggal komen di video ini. Udah itu aja. Nanti akan aku undi dari komen itu. Tidak memperhatikan member ataupun non-member. Semua kecepatannya sama. Untuk member akan ada 2 undian khusus member. Itu nanti aku akan tayangkan di video berikutnya ya. So itu dulu untuk konten kali ini. Untuk pembahasan aspek yang teknis nanti malam baru aku bisa, biar sudah di depan layar komputer di meja kerja baru bisa. Oke. Selamat dulu kita menyelamati diri kita sendiri. Setelah terasa banget kan habis Bastoni gue langsung sudah nggak mungkin kalah, udah langsung gitu. Oke, sambil itu kita lihat pemandangan dulu lah. Tebing yang di bawah itu keren loh, lihat loh. Iya, aku pengen kesana sebenarnya, tapi aku masih agak ada pilek dan batuk. Mungkin next time aku kesini lagi ya. Alright, ya sesekali kita outdoor rekamannya. Oke, ciao dulu guys, terima kasih. Oh ya, makasih banget. Tadi itu banyak sekali yang menjadi member lagi, join member. Thank you banget support kalian. Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan. Oke, ciao, sampai jumpa.